Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Desrani Putri dengan NPM A 1L020026. Untuk memenuhi tugas ke-9 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi masjid, peran masjid, adab dalam masjid, dan pengelolaan manajemen masjid. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu fungsi masjid. Allah berfirman, hanyalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masjid merupakan rumah Allah di muka bumi ini. Apabila kita ingin mencari surga dunianya, maka ke masjidlah jawabannya. Masjid juga merupakan tempat di mana kita untuk mengadu dan menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, banyak sekali fungsi-fungsi dari masjid, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu sebagai tempat sholat, yakni merupakan fungsi utama dari masjid. Bukan hanya sebagai tempat untuk sholat wajib ataupun sholat fardu, melainkan juga sebagai tempat sholat sunnah. Yang kedua yaitu sebagai tempat ibadah lainnya, seperti berzikir ataupun bertasbih dan lain sebagainya. Kemudian yaitu sebagai tempat pendidikan. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga bisa kita gunakan sebagai tempat pendidikan, yakni seperti menimba dan mencari ilmu. Contohnya saja dalam kegiatan dakwah dan juga pengajian. Selanjutnya sebagai tempat bermusyawarah, tempat penyambutan utusan, tempat akad nikah. Banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang memilih masjid sebagai tempat akad nikah karena kesucian dari tempat ini. Rasulullah SAW bersabda, beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah ia di dalam masjid. Pukullah rebana-rebana. Hadis riwayat Tirmizi Al-Mishkah juz 2 nomor 3152. Selanjutnya, pada zaman dahulu, masjid juga digunakan sebagai tempat latihan perang, dan masih banyak fungsi masjid yang lainnya. Yang kedua yaitu peran masjid. Masjid berfungsi dan berperan sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat. Masjid sebagai pusat ibadah yakni berfungsi sebagai tempat sujud atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid juga digunakan sebagai tempat iktikaf, berzikir, pengajian, dan juga membaca Al-Quran. Selanjutnya, fungsi masjid yaitu untuk kegiatan ibadah sosial ataupun muamalah. Contohnya seperti penerimaan ataupun penampungan dan pengelolaan dana zakat. Dan masjid juga dapat berfungsi sebagai baitul mal. Selanjutnya yaitu masjid sebagai sarana pembinaan umat, yakni yang pertama, masjid berfungsi sebagai persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Maksudnya adalah dengan berkumpulnya umat Islam dalam rangka melaksanakan salat jamaah di masjid akan mengarahkan segenap muslimin dan muslimat untuk semakin memperkokoh keutuhan persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, masjid berfungsi sebagai pewaris nilai-nilai ajaran agama Islam dengan memposisikan masjid menjadi tempat pengajaran, pendidikan Islam, dan pengembangan ilmu. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi dakwah, yakni masjid dimanfaatkan oleh para dai untuk memberikan fatwa atau nasihat agama kepada segenap umat Islam di sekitarnya. Selanjutnya sebagai penghimpun khasanah ilmu pengetahuan dengan menempatkan sarana perpustakaan, dan juga masjid digunakan sebagai tempat bermusyawarah terhadap berbagai persoalan umat. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa selain dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, masjid juga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui
dakwah-dakwah keagamaan. Yang ketiga yaitu adab dalam masjid. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat akan memasuki masjid dan saat berada di dalam masjid. Yang pertama yaitu mendahulukan kaki kiri saat akan melepas alas kaki. Yang kedua yaitu mendahulukan kaki kanan saat akan memasuki masjid. Yang ketiga yaitu membaca doa masuk masjid. Keempat, melakukan sholat tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah jika memungkinkan. Yang kelima, memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah untuk memperbanyak doa. Yang keenam, tetap menjaga kesucian dan juga kebersihan dari masjid. Ketujuh, tidak mengumumkan barang yang hilang di masjid. Selanjutnya, tidak melakukan jual beli di dalam masjid. Tidak bersyair dan perkataan lainnya yang maknanya tidak baik di dalam masjid, tidak mengangkat suara di dalam masjid, dan duduk menunggu sholat dan memperbanyak zikir. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen pengelolaan masjid. Pengelolaan atau idarah masjid disebut juga dengan manajemen masjid. Pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manajemen pembinaan fisik masjid atau physical management. Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik masjid. Pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid, pengelolaan taman, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Yang kedua yaitu pembinaan fungsi masjid atau functional management. Pembinaan fungsi masjid adalah pendaya gunaan pramasjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam, sebagaimana masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pusat ibadah mahdah, masjid disiapkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ibadah itu seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah. Pengelolaan pelaksanaan zakat, ibadah syam, dan ibadah haji diberikan bimbingan pelaksanaannya melalui masjid. Sebagai pusat dakwah, masjid hendaknya memprakarsai kegiatan dakwah baik secara tulisan, lisan, elektronik, dan dakwah bilhal. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pembentukan lembaga dakwah. Lembaga itu berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari program yang telah ditetapkan. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di lingkungan masjid. Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan harus dikelola secara transparan sehingga para jamaah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Berhasil atau gagalnya pengelolaan suatu masjid sangat bergantung kepada kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan dalam manajemen dan organisasinya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.